Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maidatul Sofia, mahasiswa program studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan judul Pendekatan Kajian Pendidikan. Dalam presentasi ini, kita akan membahas berbagai pendekatan yang digunakan dalam kajian pendidikan, mulai dari pendekatan filosofis hingga pendekatan-pendekatan yang lainnya, serta bagaimana pendekatan-pendekatan tersebut berkontribusi terhadap pemahaman dan pengembangan dunia pendidikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Selamat menyaksikan. Jadi, teman-teman, pendidikan itu sebenarnya adalah sebuah ilmu yang multidisipliner. Artinya, untuk benar-benar memahami pendidikan, kita perlu melihatnya dari banyak perspektif, bukan hanya dari sisi guru dan murid saja. Ada 5 pendekatan utama dalam kajian pendidikan sering digunakan oleh para ahli, yaitu yang pertama pendekatan filosofis, yang kedua pendekatan psikologis, yang ketiga pendekatan sosiologis, yang keempat pendekatan historis, yang kelima pendekatan kultural. Setiap pendekatan ini punya cara pandang dan kontribusi masing-masing. Yuk kita bahas satu persatu. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan filosofis. Di sini kita diajak untuk bertanya secara mendalam, apa tujuan pendidikan, nilai-nilai apa yang ingin kita tanamkan dalam proses belajar mengajar. Jadi, pendekatan ini fokusnya pada nilai, tujuan, dan hakikat manusia. Salah satu tokoh terkenal adalah John Dewey. Ia mengatakan bahwa pendidikan itu seharusnya berdasarkan pengalaman langsung dan harus membantu siswa belajar hidup dalam masyarakat demokratis. Kutipan terkenalnya John Dewey yaitu, pendidikan bukan sekadar persiapan untuk masa depan, tapi pendidikan adalah bagian dari hidup itu sendiri. Lanjut ke pendekatan kedua, psikologis. Nah, kalau pendekatan ini lebih fokus ke proses belajar dalam diri individu, bagaimana anak-anak berpikir, berkembang, dan termotivasi untuk belajar. Ada beberapa tokoh penting di sini, John Piaget yang membahas tahap perkembangan kognitif anak, B.F. Skinner yang terkenal dengan teori penguatan belajar biasa ditingkatkan lewat reward dan punishment, dan Lev Vygotsky yang percaya bahwa anak-anak belajar paling baik lewat interaksi sosial dan lingkungan sekitar. Intinya, pendekatan ini membantu kita memahami bahwa setiap anak itu unik dalam cara belajarnya. Pendekatan ketiga adalah sosiologis. Kalau yang ini, pendidikan dilihat sebagai bagian dari masyarakat. Sekolah bukan hanya tempat belajar akademik, tapi juga tempat di mana nilai-nilai sosial, budaya, bahkan ketimpangan bisa terbentuk atau dilawan. Contohnya, menurut Emilia Durkheim, pendidikan itu fungsinya menyatukan masyarakat, membentuk solidaritas sosial. Sementara, menurut Paulo Freire, pendidikan bisa menjadi alat untuk membebaskan orang dari penindasan. Artinya, bisa menjadi kekuatan untuk perubahan sosial. Jadi, pendekatan ini bisa kita sadar bahwa pendidikan bisa sangat mempengaruhi terhadap keadilan sosial. Selanjutnya, ada pendekatan historis atau pendekatan sejarah. Melalui pendekatan ini, kita melihat bagaimana pendidikan berkembang dari masa ke masa. Misalnya, bagaimana sistem sekolah terbentuk dulu, kenapa kurikulum bisa berubah, apa dampak sejarah seperti kolonialisme atau reformasi terhadap pendidikan kita sekarang. Dengan mempelajari sejarah pendidikan, kita bisa mengambil pelajaran dari masa lalu untuk memperbaiki sistem pendidikan di masa depan. Referensinya salah satu dari Goethe 2005 yang banyak mengulas hal ini. Dan yang terakhir adalah pendekatan kultural. Nah, ini sangat penting, terutama di negara kita yang sangat beragam budayanya.
Pendekatan ini menekankan bahwa budaya sangat memengaruhi cara belajar dan cara mengajar. Misalnya, anak dari budaya A bisa punya cara berpikir atau nilai-nilai yang berbeda dari anak di budaya B. Jadi, pendidikan tidak boleh seragam dan harus menghargai keanekaragaman budaya. Tokoh seperti Banks and Banks menekankan pentingnya pendidikan multikultural agar tidak ada budaya yang dominan atau menyingkirkan budaya lain. Kita harus ingat bahwa tidak ada satu cara belajar yang cocok untuk semua budaya. Semoga pemaparan tentang pendekatan kajian pendidikan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana ilmu pendidikan dikaji dari berbagai sudut pandang. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.